Bab 2031. Setelah Ye Yunfei keluar dari Menara Tianyang, 10 master setengah kaisar berdiri di belakangnya. Tuan, perintah Kaisar Langit untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei secara pribadi dikeluarkan oleh Kaisar Gagak Emas. Kami, Sekte Gagak Emas, tidak boleh melanggar perintah Kaisar Gagak Emas. Bisik seorang sesepuh dari Sekte Gagak Emas kepada pemimpin. Semuanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bertindak di bawah perintah. Mungkinkah orang yang memerintahkanmu adalah Ye Yunfei? Aku mengeluarkan perintah Kaisar Langit untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei. Aku pikir semua orang harus segera memisahkan diri dari Ye Yunfei, agar tidak terlibat. Di 3000 dunia, tidak seorang pun yang diburu atas perintah Kaisar Langit dapat melarikan diri, dan satu-satunya tujuan adalah kematian. Mendengar apa yang dikatakan tetua itu, sang pemimpin ragu sejenak, kemudian melihat ke 10 master setengah kaisar yang berdiri di belakang Ye Yunfei, dan kemudian berbicara dengan suara yang dalam. Namun, 10 master setengah kaisar itu bahkan tidak memandangnya, dan berdiri di belakang Ye Yunfei dengan wajah acuh tak acuh. Master setengah kaisar ini semuanya dari zaman kuno, semuanya kuat dalam pertempuran, dan telah melihat banyak kaisar langit sejak lama. Masing-masing dari mereka memiliki informasi yang baik dan memiliki visi yang tinggi. Umumnya, mereka tidak akan takut ketika mereka mendengar nama Kaisar Langit. Anda harus tahu bahwa sebelum perang pemusnahan dunia kuno, ada banyak master setingkat kaisar di 3000 dunia. Lebih penting lagi, kehidupan Tuan setengah kaisar ini ada di tangan Ye Yunfei. Selama Ye Yunfei berpikir, mereka akan segera mati. Jadi percuma saja mengancam para master setengah kaisar ini dengan nama Kaisar Langit. Oh, kultus Gagak Emasmu ingin membunuhku? Ye Yunfei bertanya dengan senyum sinis setelah mendengar ini. Kultus Gagak Emas kami mengikuti perintah Kaisar Jinwu untuk membunuhmu. Ye Yunfei, saya menyarankan Anda untuk berhenti melawan. Begitu perintah Kaisar Langit keluar, tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menolaknya. Hanya ada satu tujuan bagimu, dan itu adalah kematian. Petik 2. Pemimpin Golden Crow menatap Ye Yunfei dengan mengancam, dan berkata dengan dingin. Tuan, ini tidak baik. Lihat, energi Menara Tianyang menurun tajam. Api atribut yang di dalam menara sepertinya padam. Pada saat ini, seorang anggota senior Sekte Gagak Emas tiba-tiba menunjuk ke Menara Tianyang dan berteriak kaget. Segera, semua anggota senior Sekte Gagak Emas melihat ke Menara Tianyang. Benar saja, suhu Menara Tianyang adalah secara bertahap menurun. Dulu ada sejumlah besar api atribut yang menyala di tubuh menara selama bertahun-tahun, dan sekarang perlahan-lahan padam. Wajah anggota senior Sekte Gagak Emas telah berubah secara drastis, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa semua api di Menara Tianyang energi pembakaran yang terkandung berkurang dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Petik 2. Itulah mengapa para pemimpin tertinggi dari Sekte Gagak Emas terkejut dan marah. Anda tahu, pagoda Tianyang ini penuh dengan energi atribut yang menyala-nyala dan energi pembakaran yang luar biasa. Itu adalah tempat suci bagi para murid Sekte Gagak Emas untuk berkultivasi. Itu adalah tempat yang sangat baik, karena seni bela diri dan seni bela diri yang diwarisi oleh Sekte Gagak Emas semuanya didasarkan pada budidaya energi atribut yang dapat dikatakan bahwa Menara Tianyang ini adalah salah satu fondasi dari Sekte Gagak Emas. Jika ada yang terjadi salah, Sekte Gagak Emas ini adalah kerugian besar. Guru, api matahari langit di bagian bawah menara tampaknya telah menghilang. Luas lautan magma itu menyusut. Tiba-tiba, seorang tetua dari Sekte Gagak Emas berkata kepada pemimpin itu dengan suara yang dalam. Di antara Sekte Gagak Emas, hanya beberapa tetua dan pemimpin inti yang tahu bahwa ada api matahari surgawi yang tersembunyi di bawah dasar Menara Tianyang. Api Tianyang itu adalah sumber energi dari pagoda Tianyang. Apa, Tianyang sudah pergi? Mendengar kata-kata tetua itu, pemimpin itu menjadi pucat karena ketakutan, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya di bawah menara. Benar saja, Tianyang sudah pergi. Segera pemimpin itu meraung dengan marah. Ye Yunfei, kamu baru saja keluar dari Menara Tianyang, perubahan di Menara Tianyang pasti ada hubungannya denganmu, bukan? Hierarki Gagak Emas menatap Ye Yunfei dengan marah. Nah, kamu sangat berani sehingga kamu berani mencuri Tianyang. Ye Yunfei, katakan yang sebenarnya, di mana Tianyang? Ye Yunfei,
Segera serahkan Tianyangyan. Awalnya, saya mengambil Tianyangyan, dan saya merasa sedikit kasihan pada Sekte Gagak Emas Anda, tetapi karena Sekte Gagak Emas Anda datang untuk memburu saya, maka saya tidak perlu merasa bersalah, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Saat berbicara, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan nyala api merah muncul di ujung jarinya, berkedip-kedip, itu adalah Tianyangyan. Ye Yunfei, Tianyangyan diturunkan dari nenek moyang Sekte Gagak Emas kita. Itu milik Sekte Gagak Emas kita. Kembalikan kepada kita segera. Master Sekte Gagak Emas meraung. Hal-hal yang jatuh ke tanganku, kamu tidak ingin kembali. Ye Yunfei tersenyum, lalu menyingkirkan Tianyangyan. Lakukan, jatuhkan Ye Yunfei. Pemimpin itu sangat marah, dan berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, kultus Gagak Emas kami mengejar dan membunuh Ye Yunfei di bawah perintah Gagak Emas besar. Saya harap Anda tidak campur tangan. Jika tidak, Anda akan melanggar perintah Kaisar Jinwu. Saya pikir Anda harus sangat jelas tentang konsekuensinya karena melanggar perintah Kaisar. Melihat 10,5 Kaisar di belakang, dia berkata dengan suara yang dalam. Yang paling dia takuti adalah 10 Master setengah Kaisar ini. Boom! Mengikuti perintah Master Sekte Gagak Emas, masing-masing pemimpin tertinggi dari Sekte Gagak Emas melangkah maju, melepaskan tekanan energi mereka, seperti gunung berapi yang meletus satu demi satu, membuat dunia terus bergetar. Orang-orang dari Sekte Gagak Emas segera mengepung Ye Yunfei dari segala arah. Dalam sekejap, orang-orang dari Sekte Gagak Emas membentuk lingkaran pengepungan di sekitar Ye Yunfei. Karena kultus Gagak Emasmu ingin bergerak, maka aku tidak akan sopan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ayo kita lakukan, kata Ye Yunfei dengan dingin. Ya, 10 Master setengah Kaisar di belakang Ye Yunfei mengangguk pada saat yang sama. Boom! 10 Master setengah Kaisar bergegas maju pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi mereka bersama. Adegan di mana 10 Master setengah Kaisar pecah bersama terlalu menakutkan. Energi perkasa melonjak ke langit, seolah ingin menggulingkan dunia. Kalian benar-benar berani menyerang. Apakah kalian akan melanggar perintah Kaisar Jinwu dari Kaisar Surga? Jika kalian melanggar perintah Kaisar Surga, tidakkah kalian takut akan musnah? Tuan setengah Kaisar ingin melakukan sesuatu, pemimpin Jinwu terkejut dan marah, berteriak keras. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Pergilah ke neraka, seorang Master setengah Kaisar berteriak dan bergegas menuju pemimpin Golden Crow. 9 Master setengah Kaisar lainnya juga membunuh para pemimpin tertinggi dari Sekte Gagak Emas. 10 Master setengah Kaisar ini semuanya milik Master setengah Kaisar kuno, dan seni bela diri yang mereka kembangkan umumnya jauh lebih unggul daripada Master setengah Kaisar saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Guru level terlempar terbang, berteriak lagi dan lagi. Bab 2032. Siapkan formasi api langit, teriak pemimpin Golden Crow. Boom! Mengikuti perintah Master Sekte Gagak Emas, tubuh setiap anggota Sekte Gagak Emas mulai terbakar dengan liar, dan di belakangnya muncul hantu Gagak Emas yang bermandikan lautan api. Kemudian, semua anggota Sekte Gagak Emas mulai membentuk barisan sesuai dengan posisi tertentu. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin formasi besar muncul. Formasi besar ini melepaskan api dalam jumlah besar, membakar dengan berkobar, mendistorsi seluruh dunia. Ada juga hantu besar burung Gagak Emas yang membubung ke langit, membuat panggilan yang tajam dan menusuk telinga. Boom! Gagak Emas besar melambaikan sayap mereka dan bergegas menuju 10 Master setengah Kaisar dan Ye Yunfei. Formasi api langit, ya, itu formasi pertempuran yang cukup bagus. Ye Yunfei melihatnya dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, 10 Master setengah Kaisar telah bertarung dengan pria dan kuda Sekte Gagak Emas. Ada total 7 Master setengah Kaisar dari Sekte Gagak Emas di sini. Ada juga 2 Master setengah Kaisar yang tidak muncul. 7 Master setengah Kaisar dari Sekte Gagak Emas ini bertarung melawan 7 Master setengah Kaisar dari pihak Ye Yunfei. Di pihak Ye Yunfei, ada 3 Master setengah Kaisar lainnya yang bertarung melawan anggota lain dari Sekte Gagak Emas. Sejumlah besar elit dari Sekte Golden Crow membentuk lebih dari selusin formasi pertempuran. Kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka bertarung dengan penuh semangat. Lagi pula, Sekte Gagak Emas adalah agama besar yang telah diwariskan sejak lama, dan memiliki landasan tertentu.
Begitu, meskipun formasi Skyfire yang diajarkan oleh Golden Crow bagus, aku dapat dengan mudah memecahkannya dengan seni api surgawi. The Different Fire Jue adalah musuh dari formasi api surgawi ini. Petik 2. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang formasi api surgawi yang didirikan oleh Sekte Jinwu, dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Saya belum secara resmi mulai berlatih Jue api surgawi, tetapi di kehidupan saya sebelumnya saya biasa berlatih Jue api surgawi ke tingkat yang sangat tinggi. Saya masih memiliki beberapa fondasi dasar. Nah, saya akan menggunakan 5 api berbeda untuk menerobos formasi api surgawi ini dan melihat apakah saya bisa berhasil. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berkata dalam hatinya. Saat berikutnya, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan bergegas menuju formasi api langit. Di atas formasi api langit, ada gagak emas besar yang terbakar dengan api yang mengamuk, melambai-lambaikan sepasang sayap seperti emas pisau, mengangkat sepasang cakar yang kuat. Dia bergegas menuju Tuan Setengah Kaisar. Boom, boom, boom. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan 5 api yang berbeda keluar pada saat yang sama, meledak seketika, berubah menjadi 5 api besar bola api, memancarkan energi pembakaran yang mengerikan. Fusi. Petik 2. Ye Yunfei menggunakan salah satu teknik api yang aneh, membentuk segel aneh di telapak tangannya, dan menyerang 5 api yang berbeda. Segera, 5 api yang berbeda saling mendekati dan mulai melebur. Tapi Ye Yunfei belum secara resmi mempraktikkannya di hidupnya. 5 api yang berbeda tidak dapat sepenuhnya menyatu karena taktik api yang berbeda. Karena atribut dari 5 api yang berbeda ini berbeda, itu adalah hal yang relatif sulit untuk benar-benar menyatu satu sama lain. Pada akhirnya, 5 api yang berbeda nyaris berdekatan untuk membentuk bola api berwarna-warni. Aura yang dipancarkannya agak keras, dan sepertinya mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Mari kita seperti ini untuk saat ini. Jika Anda ingin benar-benar memadukan kelima jenis api yang berbeda ini, Anda harus menunggu sampai Anda secara resmi mempraktikkan seni api yang berbeda di masa mendatang. Petik 2. Ye Yunfei merasakan bola api berwarna-warni di depannya, dan berkata dengan senyum masam. Hancurkan untukku. Petik 2. Ye Yunfei membuat segel dengan kedua tangan, dan mendorong ke arah bola api dengan keras. Boom! Bola api itu keluar dengan energi pembakaran yang mengerikan. Roar! Bola api itu meluncur di tengah jalan, berubah menjadi naga api berwarna-warni, mengeluarkan raungan, dan kemudian bergegas menuju formasi api langit. Di bawah kendali Ye Yunfei, posisi yang diserang naga api ini kebetulan merupakan simpul kunci dari formasi api langit. Booming! Naga api menabrak formasi dari simpul kunci formasi, segera mengganggu ritme anggota Sekte Gagak Emas, masing-masing terhuyung-huyung, dan kemudian formasi Skyfire segera menjadi kacau. Naga api ini adalah perpaduan dari 5 api yang berbeda, memiliki energi pembakaran yang dahsyat. Melewatinya, setiap anggota kultus Gagak Emas yang terkena langsung dinyalakan, dan mulai terbakar, mengeluarkan jeritan-jeritan. Dibakar oleh 5 jenis api yang berbeda pada saat yang sama, bagaimana mungkin anggota biasa dari kultus Gagak Emas ini menanggungnya? Mereka dibakar menjadi arang kering hitam hangus dalam waktu singkat, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Begitu saja, formasi api langit dihancurkan oleh Ye Yunfei. Formasi api langit semacam ini awalnya merupakan formasi yang didasarkan pada energi atribut yang dan energi pembakaran, tetapi energi atribut yang dan energi pembakaran yang dimiliki oleh anggota Golden Crow Cult ini jauh lebih rendah daripada 5 api berbeda Ye Yunfei. Jadi susunan api langit semacam ini rentan di depan Ye Yunfei. Gemuruh! Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan naga api yang berubah dari 5 jenis api yang berbeda bergegas menuju formasi api langit lainnya, menghancurkan formasi api langit itu dalam waktu singkat. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendalikan naga api dan menerobos 4 atau 5 formasi api langit berturut-turut. Sejumlah besar anggota Sekte Gagak Emas dibakar oleh api, berjuang dan berteriak di tanah, tetapi mereka tidak dapat memadamkan api di tubuh mereka. Brengsek! Formasi api langit sebenarnya dihancurkan oleh Ye Yunfei. Petik 2. Pemimpin Sekte Gagak Emas dan para pejabat tinggi itu semua terkejut dan marah. Formasi Skyfire adalah formasi yang diturunkan dari zaman kuno oleh Sekte Gagak Emas. Pemimpin dan para master setengah kaisar itu benar-benar ingin bergegas untuk berurusan dengan Ye Yunfei, tetapi mereka diblokir oleh master setengah kaisar, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Master setengah
Kaisar yang dipenjara di Menara Dao Surgawi semuanya adalah master setengah kaisar kuno, dan mereka semua kuat dalam pertempuran. Pada saat ini, penguasa setengah kaisar dari Sekte Gagak Emas dipukul mundur dan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, Ye Yunfei memecahkan dua formasi Sky Fire lagi. Kirim perintah, dan kirim kelompok pasukan lain untuk bertarung melawan musuh. Juga, segera laporkan kedua tetua tertinggi dan biarkan mereka pergi berperang melawan musuh yang kuat. Petik 2. Tiba-tiba, pemimpin Sekte Gagak Emas berteriak keras. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, situasi Sekte Gagak Emas akan sangat buruk. Saat ini, semakin banyak anggota Sekte Gagak Emas yang dibakar oleh api, dan jatuh ke tanah berteriak. Jika ini terus berlanjut, orang-orang Sekte Gagak Emas yang saat ini bertarung mungkin akan benar-benar dimusnahkan. Sekte Gagak Emas memiliki total 9 master setengah kaisar, 7 diantaranya ada di sini sekarang, dan 2 Supreme para tetua berlatih dalam pengasingan untuk menyerang alam Kaisar Langit. Master Sekte Gagak Emas, tahu kali ini Sekte Gagak Emas sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi terlepas dari segalanya, kedua tetua tertinggi juga dipanggil untuk bergabung dalam pertempuran, mengikuti perintah Master Sekte Gagak Emas. Segera lebih banyak anggota Sekte Gagak Emas bergegas dari segala arah datanglah. Dengar, semuanya, berhenti menyiapkan susunan api langit. Mari kita semua bekerja sama untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Pemimpin Golden Crow berpikir sejenak, dan memberikan perintah lain. Dia menemukan bahwa susunan api surgawi itu rapuh seperti telur di depan Ye Yunfei, rentan terhadap satu pukulan. Bab 2033. Apakah ada dua penatua tertinggi lagi? Tampaknya mereka harus menjadi kekuatan setengah kaisar yang sempurna. Tapi terus kenapa? Petik 2. Mendengar kata-kata dari hierarki Gagak Emas, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Membunuh. Pada saat ini, pasukan Sekte Gagak Emas menerima perintah dari pemimpin dan berhenti membentuk formasi, tetapi bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Menghadapi anggota biasa dari Sekte Gagak Emas ini, Ye Yunfei tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan satu jari, formasi pedang suksian 5 elemen meluncur keluar dan mencekik mereka. Pada saat yang sama, avatar darah juga muncul, mengulurkan tangan mereka, dan anggota Sekte Gagak Emas yang bergegas ke depan semuanya tersipu, terhuyung-huyung, tungkai dan kaki mereka lemah, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Kemudian pembuluh darah di tubuh mereka pecah terus-menerus, dan pori-pori di tubuh mereka keluar. Sama seperti itu, tidak perlu bagi Ye Yunfei untuk mengambil tindakan secara pribadi. Formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen dan klon darah telah memblokir sebagian besar anggota Sekte Gagak Emas. Kadang-kadang, beberapa bergegas ke tubuh Ye Yunfei, dan ditinju oleh Ye Yunfei, langsung meledak. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh bahkan makhluk surgawi yang sempurna, makhluk biasa dapat dibunuh seketika. Kecuali dia adalah master dari setengah kaisar, dia bisa memberi tekanan pada Ye Yunfei. Baru saja anggota Sekte Gagak Emas ini memasang susunan api langit, dan mereka bisa melawan untuk sementara waktu, tapi sekarang mereka langsung dibunuh oleh Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei memiliki 2 atau 3 master setengah kaisar lagi di sisinya, dan sekarang 2 atau 3 master setengah kaisar ini memulai mode pembunuhan gila, mengejar dan membunuh pasukan Sekte Gagak Emas di markas besar Sekte Gagak Emas, dan mereka tak terkalahkan. Sial, pemimpin Golden Crow dan para pejabat tinggi itu terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Saat ini, di mana pencurinya, berani datang ke Sekte Gagak Emas kita untuk membuat masalah. Raungan tiba-tiba terdengar dari kedalaman markas Sekte Gagak Emas, dan kemudian 2 sosok dengan aura menakutkan naik ke langit dan datang dari langit. 2 tetua tertinggi akhirnya keluar. Melihat ini, anggota senior dari Sekte Gagak Emas sangat bersemangat dan berteriak. Segera, 2 lelaki tua berjubah abu-abu melangkah maju, memperpendek jarak antara ruang dan waktu dengan setiap langkah, dan mereka datang ke depan semua orang dalam sekejap. 2 tetua tertinggi dari Sekte Gagak Emas, 10 tuan setengah kaisar. Segera, tidak heran mereka berani datang ke Sekte Gagak Emas kita untuk membuat masalah, tetapi hanya 10 tuan setengah kaisar yang ingin berurusan dengan Sekte Gagak Emas kita, yang tidak cukup. Salah satu yang tertinggi tetua berkata dengan mencibir. Harta karun leluhur diundang. Tetua tertinggi lainnya tiba-tiba berteriak. Booming, di sudut jauh di dalam markas kultus Gagak Emas,
cahaya ilahi yang mengerikan meletus, menerangi langit dalam sekejap, seolah-olah telah membakar dunia. Disitulah kuil leluhur Sekte Jinwu berada. Kemudian, booming, semua orang melihat cahaya keemasan melesat dari posisi itu, menembak ke arah langit, dan berhenti di atas kepala semua orang. Ternyata itu adalah bulu emas, tetapi aura yang dipancarkannya menakutkan, menekan seluruh dunia ke dalam keheningan, seolah-olah binatang buas yang tiada taranya lahir dan menghancurkan dunia. Ini adalah senjata ajaib yang dekat dengan senjata kekaisaran. Ini jauh lebih kuat daripada senjata sihir setengah kaisar. Yang lebih menakutkan adalah ada sisa jiwa orang kuat yang tersembunyi di bulu ini, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Diperkirakan kekuatannya setara dengan itu senjata kekaisaran biasa, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ya, saya tidak menyangka Sekte Gagak Emas memiliki landasan seperti itu. Sungguh kekuatan besar yang telah diwariskan sejak lama. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Dengan mata Ye Yunfei, dia bisa melihatnya secara alami. Ini adalah senjata leluhur. Pemimpin Gagak Emas dan pejabat tinggi lainnya sangat bersemangat saat melihat bulu emas memancarkan energi dan tekanan yang menakutkan di langit. Tolong bunuh musuh dengan senjata leluhur. Penatua tertinggi yang mengundang bulu emas tiba-tiba berteriak keras. Gemuruh. Bulu emas itu bergetar sedikit, lalu terus membesar, dan dalam sekejap mata berubah menjadi bulu besar, membentang melintasi langit. Emas bulu berubah menjadi gagak dewa yang besar, dengan api memancar keluar dari tubuhnya, sedikit mendistorsi ketinggian, dan panasnya mencengangkan. Semuanya, hati-hati. Ye Yunfei segera mengirim pengingat transmisi suara ke 10 Master Setengah Kaisar. Meskipun 10 Master Setengah Kaisar ini kuat dalam pertempuran, tetapi kekuatan bulu emas itu setara dengan senjata kaisar. Master Setengah Kaisar ini mungkin tidak dapat menghadapinya. Dukun. Tiba-tiba, gagak dewa yang berubah dari bulu emas mengeluarkan teriakan yang tajam dan menusuk telinga, dan auranya menembus emas dan batu pecah. Kemudian, gagak dewa terbang ke depan dengan api yang mengerikan, menyerang 10 Master Setengah Kaisar. Panas yang dilepaskan oleh gagak dewa ini sangat menakutkan, dan ruang yang dilewatinya hampir habis terbakar, seperti dewa iblis yang turun. Hanya pagoda Dao Surgawi yang bisa menghadapinya. Orang tua itu berkata, baiklah. Ye Yunfei mengangguk setuju. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak takut untuk memberitahu orang lain bahwa menara Dao Surgawi ada di tubuhnya. Booming, orang tua itu langsung mengaktifkan menara Dao Surgawi, meledak dengan paksaan energi yang kuat dan tak tertandingi. Pagoda Dao Surgawi melonjak ke langit dan langsung bertabrakan dengan gagak dewa, yang tidak bisa maju setengah inci. Senjata ajaib macam apa ini? Para anggota senior dari Sekte Gagak Emas semuanya menjadi pucat karena terkejut. Ekspresi kedua tetua tertinggi juga berubah. Tampaknya itu adalah pagoda Dao Surgawi yang legendaris. Salah satu tetua tertinggi tiba-tiba berseru kaget. Benar saja, itu adalah pagoda Dao Surgawi. Tetua tertinggi lainnya juga berteriak. Setelah mengenali pagoda Tiandao, kedua tetua tertinggi semuanya menunjukkan keserakahan. Selama waktu ini, keduanya mundur, mencoba menyerang alam Kaisar Langit. Tapi tidak ada perkembangan sampai sekarang. Tidak mudah untuk mencapai alam Kaisar Langit. Melihat pagoda Tiandao sekarang, kedua tetua itu mengingat semua jenis legenda tentang pagoda Tiandao. Legenda mengatakan bahwa pagoda Dao Surgawi berisi warisan dan harta karun kaisar kuno, dan bahkan rahasia menjadi seorang kaisar. Jika kita mendapatkan pagoda Dao Surgawi, maka harapan untuk mencapai alam kaisar surgawi pasti akan sangat meningkat. Kedua tetua tertinggi saling memandang, dan berkata satu sama lain. Kamu memobilisasi senjata leluhur untuk berurusan dengan pagoda Dao Surgawi, dan aku akan berurusan dengan anak ini. Selama anak ini tertangkap, menara Dao Surgawi akan jatuh ke tangan kita, kata salah satu tetua tertinggi kepada yang lain transmisi suara. Karena sesepuhun berada di pagoda Tiandao dan tidak muncul, kedua tetua tertinggi mengira Ye Yunfei yang mendesak pagoda Tiandao. Oke, penatua tertinggi lainnya mengangguk. Ledakan, salah satu tetua tertinggi mendesak gagak ilahi untuk menerkam pagoda Dao Surgawi. Penatua tertinggi lainnya bergerak dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Ayo lakukan, bunuh musuh yang masuk. Pemimpin Gagak Emas segera berteriak setelah menerima perintah dari dua tetua tertinggi. Jadi semua orang dari Sekte Gagak Emas mengepung dan membunuh 10 Master Setengah Kaisar.
Sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei melihat sekilas niat kedua tetua tertinggi, dan berkata sambil mencibir. Awalnya, aku masih ragu apakah akan menghancurkan kultus gagak emas. Jika itu masalahnya, ya, kultus gagak emas tidak perlu ada lagi. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Sebelum datang ke sini, Ye Yunfei sebenarnya tidak berniat menghancurkan sekte gagak emas, tetapi hanya untuk Tianyangyan. Karena sekte gagak emas tidak mengejar dan membunuh Ye Yunfei seperti istana Tianshan dan paviliun Jianhuang sebelumnya. Tetapi setelah tiba di markas sekte gagak emas, Ye Yunfei mengetahui bahwa sekte gagak emas diperintahkan oleh Kaisar Surga untuk memburu dan membunuhnya, dan sekarang kedua tetua itu ingin merebut pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei memutuskan untuk menghancurkan kultus gagak emas. Boom! Saat berikutnya, 10 sosok memancarkan aura menakutkan muncul di samping Ye Yunfei. 10,5 kaisar lagi. Dengan cara ini, Ye Yunfei akan memiliki 20 master setengah kaisar di sisinya. Bagaimana mungkin, Ye Yunfei? Kenapa ada begitu banyak master Half Emperor yang mengikutimu? Melihat 10 master Half Emperor yang dirilis oleh Ye Yunfei barusan, semua anggota senior dari sekte Golden Crow tercengang. 10 master setengah kaisar, sekte gagak emas sudah sangat enggan berurusan dengan mereka. Sekarang ada 10 master setengah kaisar lagi, bagaimana kita bisa bertarung? Hancurkan kekuatan ini, Ye Yunfei berkata dengan enteng. Ya, 20 kaisar-kaisar menjawab serempak. Boom! Di saat berikutnya, 20 master setengah kaisar bergegas keluar pada saat yang sama, masing-masing dengan napas terengah-engah, dan mulai membunuh. Sekarang, anggota kultus gagak emas benar-benar tidak dapat melawan. Kedua sesepuh tertinggi masing-masing dikelilingi oleh 3 master setengah kaisar, dan mereka terpaksa terus mundur. Dari 6 master setengah kaisar yang mengepung 2 sesepuh tertinggi, 4 diantaranya adalah master setengah kaisar yang sempurna. Meskipun gagak ilahi yang berubah dari bulu emas memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, itu diblokir oleh menara Dao Surgawi dan tidak dapat memainkan peran apapun. 14 master setengah kaisar lainnya membunuh anggota lain dari sekte gagak emas sampai mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Master 20 setengah kaisar sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan kultus gagak emas. Ye Yunfei tidak perlu melakukan apapun, hanya berdiri dan menonton. Klon darah bergegas ke medan perang, melahap esensi darah terus-menerus. Tidak lama kemudian, kultus gagak emas benar-benar dikalahkan, dan hampir setengah dari anggotanya terbunuh. Hanya ada 4 master setengah kaisar dari sekte gagak emas yang tersisa. Termasuk 2 tetua tertinggi, pemimpin gagak emas, dan seorang tetua senior. Sialan, tanpa diduga, sekte gagak emas kita akan menyebabkan kerugian yang sangat besar karena anak ini, Ye Yunfei. Petik 2, guru sekte gagak emas melihat mayat berdarah di tanah, matanya robek, dan dia menggertakkan giginya, sangat membenci Ye Yunfei. Tuan, jika ini terus berlanjut, sekte gagak emas kita akan musnah. Penatua senior tiba-tiba berkata kepada pemimpin melalui transmisi suara. Pemimpin Golden Crow, yang dalam keadaan marah, mendengar kalimat ini, seolah-olah sebaskom berisi air es jatuh dari kepalanya, dia langsung bangun, merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Hancurkan agama. Sebelum kemarin, sekte gagak emas masih menjadi salah satu kekuatan paling bergengsi di benua Feixian, menekan seluruh benua Feixian. Akibatnya, kecelakaan mengerikan terjadi hari ini yang akan menghancurkan sekte tersebut. Siapa yang akan membayangkan hal seperti itu? Tuan, sekte gagak emas telah diwariskan untuk waktu yang lama, tidak dapat dihancurkan oleh tangan kita. Jika tidak, kita akan menjadi pendosa dari sekte gagak emas. Tetua senior berkata lagi melalui transmisi suara. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Lawan memiliki 20 master setengah kaisar, dan sekte gagak emas kita sama sekali bukan tandingannya. Bahkan 2 tetua tertinggi tidak dapat membalikkan keadaan. Sekte gagak emas kita tidak lagi mampu untuk menghadapi situasi saat ini. Pemimpin melihat medan perang di depannya, tidak bisa menahan perasaan berkecil hati, dan berkata sambil menghela nafas. Saat ini kami hanya memiliki satu solusi, dan itu adalah meminta perdamaian kepada Ye Yunfei. Kata tetua senior. Baik, pemimpin Golden Crow tahu bahwa ini memang satu-satunya cara. Ye Yunfei, berhenti. Sekte gagak emas kita telah kalah,
dan Sekte Gagak Emas kita tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Selain itu, aku akan membayarmu sejumlah uang yang memuaskanmu, kata Master Sekte Gagak Emas kepada Ye Yunfei. Kedua penatua tertinggi melihat bahwa pemimpin Gagak Emas memohon perdamaian dan tidak menghentikan mereka. Keduanya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara saat ini. Berhenti. Kompensasi. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa bertarung, tetapi jika Anda tidak bisa bertarung, Anda meminta untuk berhenti. Apakah menurut Anda saya bodoh? Apakah ada hal yang begitu murah di dunia? Maaf, sudah terlambat untuk meminta jumlah sekarang. Saya telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Gagak Emas Anda. Setelah kultus Gagak Emas dihancurkan, semua barang milikmu secara alami akan menjadi milikku. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Bunuh mereka semua. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Ya, petik 2. 20 Master Setengah Kaisar menjawab serempak lagi, dan mulai menambahkan lebih banyak pembunuhan gila. Pada akhirnya, di bawah pengepungan 20 Master Setengah Kaisar, mereka membunuh sebagian besar pasukan Sekte Gagak Emas. Pada akhirnya, hanya yang pemimpin Gagak Emas dan satu tetua tertinggi tersisa. 20 Master Setengah Kaisar dan Pagoda Dao Surgawi mengelilingi keduanya. Kamu Yunfei, aku tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Gagak Emas kita yang perkasa akan dimusnahkan karena kamu, seorang junior. Petik 2. Golden Crow Hierarch memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan berkata sambil menghela nafas panjang. Boom! Saat berikutnya, 20 Master Setengah Kaisar berkumpul dan melancarkan serangan pada saat yang sama, memenggal kepala Golden Crow Hierarch dan penatua tertinggi setelah beberapa saat. Kultus Gagak Emas dihancurkan. Bagaimana? Rasanya luar biasa memiliki 100 penguasa Setengah Kaisar sebagai preman. Dengan kekuatan ini, Anda sudah dapat menyapu sebagian besar dari 3.000 dunia. Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Ya, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Bab 2034. Selama pertempuran, avatar garis keturunan terus berkeliaran di sekitar medan perang, melahap esensi garis keturunan di mana-mana. Esensi garis keturunan dari sebagian besar anggota kultus Gagak Emas ditelan oleh avatar garis keturunan, termasuk Master Setengah Kaisar itu. Setelah melahap begitu banyak esensi garis keturunan, kekuatan avatar garis keturunan telah meningkat secara menakjubkan. Plasma darah yang menutupi permukaan tubuh telah mendidih, memancarkan fluktuasi energi berbahaya yang membuat jantung seseorang berdebar. Kekuatan tempur avatarmu sudah setara dengan Kaisar Setengah Junior, kata Hun Lao. Hampir sampai. Bahkan jika Anda bertemu Setengah Kaisar Perantara, Anda masih dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa klon darah saya ini, bahkan jika itu ditempatkan di antara klan darah itu bisa dianggap sebagai salah satu Master Top. Avatar ini pasti Master Top ras darah sebelum kematiannya, dan tubuhnya sangat tinggi. Setelah dia mengikutiku, dia menyerap begitu banyak esensi darah, dan kekuatannya hanya lebih kuat dari hidupnya, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Jika klan darah tahu bahwa tubuh seorang ahli top di klan mereka telah diubah menjadi avatar olehmu, mereka pasti akan menyusahkanmu. Pria tua itu tertawa. Terserah kamu, aku tidak takut untuk datang. Vampir adalah makhluk jahat di 3.000 dunia, dan ditolak oleh sebagian besar ras. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, vampir hidup di dunia darah. Namun, seringkali ada master vampir yang pergi di dunia darah, pergi keluar dan berkeliaran. Di masa depan, jika saya bertemu ras darah, jika mereka berani menyerang saya tentu saja tidak akan sopan kepada mereka. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Oke, semuanya, keluar dan melihat-lihat di markas kultus Gagak Emas. Jika ada barang berharga, ambil semuanya. Ye Yunfei membawa Humiao, ulat naga bertanduk emas, Huang Chang, pendeta Tao Xuanlong, Cai Feng, lelaki tua berbaju hijau dan makhluk lainnya semuanya dilepaskan, dan mereka mulai menggeledah markas besar Sekte Gagak Emas. Ye Yunfei juga melakukannya sendiri, pertama-tama mengumpulkan semua uang yang ditinggalkan oleh anggota tingkat tinggi dari Sekte Gagak Emas, yang paling penting adalah beberapa ratus cincin ruang angkasa. Kemudian Ye Yunfei datang ke gua tempat dua tetua tertinggi berlatih dalam pengasingan, memecahkan sekumpulan formasi tingkat tinggi, memasuki gua, dan mendapatkan koleksi seumur hidup dari dua tetua tertinggi. Tuan, cepatlah datang, ulat naga tanduk emas dan aku menemukan rumah harta karun.
Saat Ye Yunfei menyimpan koleksi dari dua tetua tertinggi, dia menerima transmisi suara Hu Miao yang bersemangat. Ye Yunfei segera datang ke kedalaman markas Sekte Gagak Emas, sebuah sudut tersembunyi. Di bawah tanah, ada istana bawah tanah yang dikelilingi oleh banyak formasi. Cahaya berharga di istana bawah tanah bersinar terang, jelas itu adalah harta karun rumah. Ye Yunfei menghabiskan lebih dari setengah jam menghancurkan semua formasi di sekitar rumah harta karun, dan membawa Hu Miao dan ulat naga bertanduk emas ke dalam rumah harta karun. Di perbendaharaan, tumpukan harta karun ditumpuk di mana-mana, batu kristal, ramuan, bahan obat, senjata ajaib, semua jenis bahan alami dan harta duniawi, semua jenis sumber daya budidaya dan harta karun, semua yang diharapkan dapat ditemukan. Sekte Gagak Emas, sebagai kekuatan yang terkenal dan kuat di benua Feixian, telah beroperasi begitu lama, dan akumulasinya secara alami sangat menakjubkan. Sekarang semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei. Wow, ada begitu banyak harta. Hu Miao melihat tumpukan harta, dan segera berubah menjadi penggemar uang kecil. Matanya berbinar, dan dia bergegas ke arah mereka sambil berteriak. Ulat naga, tanduk emas tidak sopan, dan langsung pergi ke pil itu, menelan banyak pil dalam sekejap. Jangan terburu-buru, biarkan aku menyimpannya dulu, aku akan membereskannya, lalu membagikannya kepadamu sesuai dengan kebutuhanmu. Ye Yunfei buru-buru bergegas dan mulai mengumpulkan harta di perbendaharaan. Ye Yunfei tahu karakter ulat naga bertanduk emas, jika tidak dihentikan tepat waktu, ia mungkin memakan semua pil di rumah harta karun ini. Suatu hari kemudian, semua properti di markas kultus Gagak Emas dijarah. Semua akumulasi Sekte Gagak Emas jatuh ke tangan Ye Yunfei. Kekayaan Ye Yunfei telah meningkat pesat lagi. Dapat dikatakan bahwa setelah Ye Yunfei datang ke benua Feixian, jumlah sumber daya kultivasi dan berbagai harta yang dia panen sangat mencengangkan. Itu pasti melebihi kekayaan yang dimiliki oleh sebagian besar kekuatan besar di benua Feixian. Faktanya, ini adalah alasan utama mengapa Ye Yunfei ingin meninggalkan benua Hongmeng dan datang ke dunia yang lebih maju. Semakin maju dunia, semakin banyak sumber daya dan peluang budidaya, dan lingkungan dunia menjadi lebih baik. Markas Sekte Gagak Emas tampaknya telah menghilang. Tiba-tiba, Taois Xuanlong mendatangi Ye Yunfei dan berkata kepada Ye Yunfei, "Oh, tanda tanya, seperti yang diharapkan, kuil leluhur Sekte Gagak Emas telah menghilang. Juga, artefak leluhur dari Sekte Gagak Emas telah hilang." Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika penatua tertinggi kultus Gagak Emas terbunuh, bulu emas itu tiba-tiba menghilang. Setelah pertempuran, Ye Yunfei terus mencari bulu itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, bahkan kuil leluhur Sekte Gagak Emas pun hilang sekarang. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tersembunyi di markas Sekte Gagak Emas yang tidak kuketahui, kata Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah. Dalam waktu singkat, dia merasakan seluruh markas Sekte Gagak Emas dan melakukan penyelidikan terperinci. Namun, Ye Yunfei telah mengamati selama setengah jam, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah itu, Ye Yunfei naik ke tanah lagi, menunjukkan keterampilan fisiknya, dan mencari di sekitar markas Sekte Gagak Emas, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun, jadi pada akhirnya dia harus menyerah. Lupakan saja, ayo pergi. Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, membawa Hu Miao dan yang lainnya ke kapal terbang ke langit, dan meninggalkan markas Sekte Gagak Emas. Tidak lama kemudian, sebuah berita mencengangkan menyebar ke seluruh benua Feixian. Sekte Gagak Emas musnah, semua orang di markas terbunuh, dan bahkan semua master setengah kaisar termasuk dua tetua tertinggi telah jatuh. Saat berita menyebar, seluruh benua Feixian menjadi sensasi yang lengkap. Anda tahu, Sekte Gagak Emas adalah kekuatan yang kuat dengan kekuatan keseluruhan yang menakutkan. Itu dapat dibandingkan dengan paviliun Kaisar Pedang, kuil perang dan kekuatan besar lainnya. Itu telah mendominasi benua Feixian untuk waktu yang sangat lama. Tidak terduga bahwa itu akan musnah dalam satu hari. Sulit dipercaya. Segera setelah menerima berita tersebut, banyak pasukan mengirim orang ke markas Sekte Gagak Emas untuk mencari tahu kebenarannya. Akibatnya, banyak jiwa dengan berani berjalan ke markas Sekte Gagak Emas, melihat mayat di seluruh tanah dan tanah berlumuran darah, dan baru kemudian menyadari bahwa berita bahwa Sekte Gagak Emas telah dimusnahkan memang benar.
Tidak lama kemudian, wilayah yang ditinggalkan oleh Sekte Gagak Emas dibagi oleh kekuatan kuat lainnya di benua Phyrexian. Kekuatan dahsyat yang pernah memiliki reputasi besar di benua Phyrexian menghilang begitu saja, begitu tiba-tiba. Hanya saja ini normal, dalam sejarah panjang 3000 dunia, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tiba-tiba meningkat dan berapa banyak kekuatan yang tiba-tiba menghilang. Saat ini, di ruang tersembunyi di dunia berukuran 3000. Di sebelah sebuah danau kecil, di depan beberapa gubuk jerami sederhana. Orang tua buta dan 3 kaisar surgawi semuanya ada di sini. Aku sudah mengeluarkan perintah Kaisar Langit untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei. Kata Gagak Emas. Aku juga mengeluarkan perintah Kaisar dengan isi yang sama. Kata Yu Yue. Aku juga. Kaisar Tianluo mengangguk. 3 kaisar surgawi secara bersamaan mengeluarkan perintah Kaisar surgawi untuk memburu dan membunuh makhluk yang sama. Ini mungkin pertama kalinya dalam 3000 dunia. Hadiah yang Anda tawarkan kepada Ye Tiandi tidaklah kecil. Petik 2. Pria buta tua itu tersenyum, dikatakan. Ada sejumlah besar kekuatan yang kuat mengejar dan membunuh Ye Yunfei di dunia berukuran 3000. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Surga, dia tidak akan lolos dari kematian. Untuk kembali dari reinkarnasi setelah 1000 tahun dan ingin menyelesaikan akun dengan kami benar-benar konyol. Itu lelucon, kata Kaisar Gagak Emas sambil mencibir. Kaisar Ye Tian pasti akan mati. Yu Yue juga mencibir, hanya Tianluo yang tetap diam. Tidak, 3 kaisar surgawi tidak boleh meremehkan Ye Tiandi. Menurut deduksi saya, Ye Tiandi ini mungkin orang yang sangat beruntung. Semua makhluk dengan keberuntungan besar, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, bahkan jika 3 kaisar surgawi mengeluarkan perintah untuk membunuh Ye Tiandi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat menyingkirkannya. Pria buta tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika token Kaisar Langit tidak dapat dihapus, pada akhirnya, kita bertiga masih bisa melakukannya sendiri. Aku tidak percaya bahkan kita bertiga tidak dapat membunuhnya. Jinwu berkata dengan dingin. 3 kaisar surgawi, jangan terburu-buru untuk bertindak. Jika Anda tidak hati-hati, Anda dapat menarik perjanjian kuno. Maka hal-hal akan menjadi sangat merepotkan, kata lelaki tua buta itu. Bahkan jika itu menarik perjanjian kuno, saya tidak percaya, perjanjian kuno benar-benar dapat mengendalikan bahkan kita kaisar surgawi. Di dunia 3000, 3 kaisar surgawi kita adalah tuan yang sebenarnya. Saya kira yang disebut kuno perjanjian itu tidak lebih dari wasiat kuno yang tersisa dari zaman kuno, sudah lama usang, dapatkah dibiarkan menguasai 3000 dunia kita selamanya? Gagak Emas berkata dengan mendengus dingin, Golden Crow Heavenly Emperor, perjanjian primordial memiliki sejarah yang mencengangkan, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi itu. Kata lelaki tua buta itu dengan lembut. Orang tua buta, apakah kamu tahu asal-usul perjanjian kuno? Tianluo bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu. Lupakan saja, aku tidak ingin membicarakan topik ini. Kita memiliki pantangan kita sendiri di dunia deduksi. Kita harus membedakan antara apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Orang tua buta menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat yang sama, di atas langit benua Phyrexian, sebuah kapal terbang berwarna hijau sedang terbang. Ye Yunfei duduk bersila di kapal terbang. Selanjutnya, apa rencanamu? Hun Lao bertanya pada Ye Yunfei. Aku akan kembali ke benua Hongmeng, lalu pergi ke Suzaku Realm. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata perlahan. Sebenarnya, Ye Yunfei sudah lama ingin pergi ke alam Suzaku untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, tetapi orang Miao di alam Suzaku adalah ras yang sangat kuat. Orang Miao di alam Suzaku dikenal sebagai keturunan binatang mitos Suzaku. Satu alam adalah salah satu kekuatan terkuat di 3000 dunia. Dikatakan bahwa ada begitu banyak master di antara orang-orang Miao di alam burung vermilion, dan di sana adalah lusinan master setengah kaisar sendirian. Kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istana Dewa Surgawi. Daripada, ini juga alasan mengapa Ye Yunfei tidak pernah pergi ke alam Suzaku karena dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang berbeda, Ye Yunfei sudah memiliki kekuatan untuk menantang orang-orang Miao di Suzaku Realm.
Tentu saja dia akan pergi ke Suzaku Realm dan membawa kembali ibu dan adiknya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Orang-orang Miao di Suzaku Realm sangat kuat. Jika kamu ingin berurusan dengan mereka, sebaiknya kamu berhati-hati. Orang tua itu berkata, jangan khawatir, saya punya poin sendiri. Sebelum pergi ke suku Miao di alam Suzaku, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Kata Ye Yunfei, sudah waktunya bagi saya untuk meningkatkan kekuatan tempur saya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lembut. Ye Yunfei sekarang berada di alam surga, dan jika dia naik, dia akan menjadi setengah kaisar. Setelah menembus setengah kaisar, dia akan menjadi kaisar surgawi. Mendaki kembali ke kerajaan surgawi adalah tujuan terbesar dari kelahiran kembali Ye Yunfei dalam kehidupan ini. Sekarang Ye Yunfei semakin jauh dari tujuan ini. Semakin dekat, lansia, saya akan meninggalkan benua Feixian. Saya tidak tahu apa rencananya untuk dua senior. Petik 2. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan berkata di depan Taois Xuanlong dan Cai Feng. Taois Xuanlong dan Cai Feng sama-sama makhluk dari benua Feixian. Ye Yunfei tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan benua Feixian bersamanya, jadi dia datang untuk bertanya. Adik laki-laki, apakah kamu siap untuk meninggalkan benua Feixian? Kemana kamu pergi? Petik 2. Taois Xuanlong tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Selama periode waktu ini, dia mengikuti Ye Yunfei di benua Feixian. Itu mendebarkan dan mengasyikkan, dan dia mendapatkan banyak hal. Dia telah lama menyukai kehidupan seperti ini. Sekarang dia mendengar bahwa Ye Yunfei meninggalkan benua Feixian, itu agak mendadak. Bab 2035. Aku punya banyak tempat untuk dikunjungi. Mulai sekarang, aku mungkin akan mengembara di berbagai dunia dari 3000 dunia, dan tidak akan menetap di dunia tertentu untuk waktu yang lama. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, berjalan-jalan di berbagai dunia dari 3000 dunia. Taois Xuanlong sedikit terkejut. Cai Feng, apakah kamu ingin pergi ke dunia 3000 dengan adik Ye? Pendeta Tao Xuanlong menatap Cai Feng dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu menginginkannya? Jawab Cai Feng, selama aku bersamamu, aku bisa menjalani kehidupan apapun. Cai Feng, terserah padamu untuk memutuskan. Kata Taois Xuanlong, kamu gongsi, kami berdua ingin tinggal di senjata ajaib ruang angkasamu untuk berkultivasi. Ranah kami terlalu rendah, dan sekarang kami jauh di belakangmu. Bagi kami berdua, perlu untuk meningkatkan ranah dan kekuatan kami, adalah yang paling hal yang penting. Cai Feng berpikir sejenak dan berkata, Cai Feng, kamu benar, jarak antara kekuatan kita berdua dan adik laki-laki semakin jauh. Ketika aku baru bertemu adik laki-laki Ye, aku masih memenuhi syarat untuk melindunginya. Sekarang giliran dia untuk melindunginya. Aku pergi. Setelah mendengar kata-kata Cai Feng, pendeta Tao Xuanlong menerima begitu saja, dan segera mengangguk setuju. Yah, kamu bisa berlatih di senjata sihir luar angkasaku. Minta saja sumber daya apapun yang kamu butuhkan. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya masing-masing kepada Taois Xuanlong dan Cai Feng. Kemudian, Taois Xuanlong dan Cai Feng memasuki menara hantu dan terus berlatih di pintu tertutup. Aliran waktu di menara hantu berbeda 100 kali lipat dari dunia luar. Jadi Cai Feng memilih untuk berlatih di pengasingan di sini untuk mendapatkan waktu pelatihan yang cukup. Hu Miao, kamu kendalikan kapal terbang, pertama kembali ke tanah terlarang emas. Kata Ye Yunfei kepada Hu Miao. Oke, Hu Miao keluar dari menara hantu dan mulai mengendalikan kapal terbang. Tapi Ye Yunfei memasuki menara hantu, menemukan tempat terpencil, dan duduk bersila. Aku telah mengumpulkan kelima api yang berbeda, dan akhirnya aku bisa mempraktikkan seni api yang berbeda. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 5 api yang berbeda muncul di depannya, berayun lembut. Mereka adalah api-api bumi, San Wu Huo, San Wei Zhen Huo, Xuan Huang Yao Huo, Tian Yang Yan. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih seni api berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei telah mengolah jue api surgawi ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia telah memperoleh banyak pengalaman. Tentu saja, tidak akan ada hambatan untuk mengolahnya kembali sekarang, dan kemajuannya sangat mulus. Sebulan kemudian, akhirnya aku berhasil mengolah lantai pertama. Ye Yunfei melihat bola api di depannya dan berkata dengan lembut,
Bola api ini menyala-nyala, terus-menerus mengubah 5 warna berbeda, memancarkan energi pembakaran yang luar biasa. Bola api ini merupakan perpaduan sempurna dari 5 api yang berbeda. Perpaduan 5 api yang berbeda adalah level pertama dari seni api yang berbeda, yang setara dengan level awal. Meski hanya level pemula, kekuatannya sangat menakutkan. Api aneh adalah hal yang aneh di dunia, dan formula api aneh adalah keterampilan yang langka dan cemerlang di 3000 dunia. Makhluk biasa tidak bisa berkultivasi tanpa mendapatkan api aneh. Tuan, Anda kembali ke tanah terlarang Tianjin. Ye Yunfei baru saja menerima transmisi suara Humiao setelah berhasil berlatih tingkat pertama seni api surgawi. Oke, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan muncul di kapal terbang hijau. Benar saja, dia telah kembali ke tanah terlarang Tianjin. Saat ini, area terluar tanah terlarang Tianjin penuh dengan berbagai formasi, dan formasi ini membentuk tempat yang berbahaya dan putus asa. Selain formasi tanah, ada beberapa jenis formasi lain di tanah, termasuk berbagai formasi penyembunyian, formasi isolasi, dan formasi serangan. Semua formasi dan formasi ini diatur dengan bantuan Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang penguasa alam surga tidak akan berani masuk ke area emas terlarang sekarang. Di area inti tanah terlarang Tianjin, sejumlah besar bangunan baru dibangun, dan banyak orang Tianjin tinggal di gedung-gedung ini. Selain orang dari suku Tianjin, semua orang dari suku Mao tinggal di sini. Melihat ke tanah terlarang Tianjin saat ini dari luar, awan dan kabut mengelilinginya, dan aura yang ganas begitu dahsyat sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam dengan jelas, tetapi di dalamnya sangat ramai, dengan orang-orang datang dan pergi. Tuan Ye, Anda kembali. Tidak lama setelah perahu terbang hijau memasuki area terlarang Tianjin, ketiga tetua suku Tianjin menemukannya, membubung ke langit, dan menyapanya. Mereka adalah tetua kedua, tetua keempat dan tetua kelima. Penatua Agung dan Penatua ketiga telah berlatih di pintu tertutup, dan mereka telah mencapai alam. Tuan Muda Ye, kami telah menerima berita bahwa Anda telah menghancurkan kultus gagak emas, itu terlalu kuat. Ketiga, tetua semua memandang Ye Yunfei dengan kagum. Saat ini, berita kematian Sekte Gagak Emas telah menyebar ke seluruh benua Feixian, dan hampir semua orang mengetahuinya. Tiga tetua, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan meninggalkan benua Feixian, kata Ye Yunfei. Apakah kamu akan meninggalkan benua Feixian? Ketiga tetua itu terkejut. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, kemana kamu pergi? Tetua kedua bertanya. Pertama-tama kembalilah ke benua Hongmeng, lalu berkeliling di berbagai dunia dari 3000 dunia. Jawab Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, saya telah menerima kabar bahwa Kaisar Surga telah mengeluarkan perintah untuk memburu dan membunuh Anda. Tuan Muda Ye, situasi Anda akan sangat berbahaya lain kali. Jika Anda masih bergerak di 3000 berukuran dunia, targetmu akan terekspos, bahkan akan lebih berbahaya. Penatua kedua berkata dengan cemberut, terlihat sedikit khawatir. Jangan khawatir. Praktisi bela diri akan melawan langit untuk mengubah nasib mereka. Jalan yang harus diambil oleh para kultivator bela diri adalah berlayar melawan arus dan maju dengan berani dijeram. Tidak akan ada berlayar dengan arus. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan berkata, mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat dalam kata-katanya. Tuan Muda Ye, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, Anda tetap harus memperhatikan keselamatan. Tetua keempat membujuk. Tiga tetua, kamu tidak perlu khawatir tentang aku punya poin sendiri. Kata Ye Yunfei, ramuan ini disempurnakan oleh saya baru-baru ini, dan mereka sangat cocok untuk budidaya klan Tianjin Anda. Biarkan mereka menjadi sumber daya budidaya klan Anda. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk pil dan mengirimkannya ke tiga tetua. Bagi orang-orang suku Tianjin, mereka tidak kekurangan keterampilan, bahan obat, berbagai harta alam dan duniawi, dan senjata ajaib, tetapi mereka kekurangan pil. Jadi Ye Yunfei secara khusus memurnikan sejumlah besar pil yang cocok untuk keluarga mereka. Terima kasih, Tuan Ye. Ketiga tetua itu sangat bersemangat, mengambil obat mujarab itu, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ada juga obat mujarab ini, yang secara khusus aku sempurnakan untuk penatua pertama dan penatua ketiga, dan mereka akan membantu mereka menyerang alam. Kirim mereka ke mereka, kata Ye Yunfei. Tuan Ye, Anda sangat baik kepada klan Tianjin kami. Ketiga tetua itu sangat berterima kasih. Kemudian Ye Yunfei datang ke tempat orang mau tinggal bersama.
menemukan kepala orang Mao, dan menyumbangkan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada mereka sebagai sumber daya kultivasi orang Mao. Oke, aku pergi. Akhirnya, Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada 3 tetua dan kepala suku Mao, memasuki kapal terbang hijau, terbang ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Bersambung.